Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan video ini. Sesuai dengan bacaan kita tadi, perikop kita berbicara tentang mewaspadai bentuk-bentuk penyesatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita tahu bersama bahwa situasi dan kondisi dengan adanya virus corona yang sangat menakutkan bagi banyak orang, ya, dan kita diingatkan untuk selalu mewaspadainya. Virus corona ini ibaratnya seperti penyakit yang mematikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Yudas mengingatkan kita untuk mewaspadai segala bentuk penyesatan yang timbul dalam jemaat. Nah, ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang murni harus selalu dijaga dan ditumbuhkan dalam kehidupan para pengajar, para pelayan, tentunya jemaat atau umat Tuhan. Tolak ukurnya ketika kita memahami perikop bacaan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita mendasari semua pemahaman kita, ajaran-ajaran yang kita sampaikan itu seturut dengan firman Tuhan atau Alkitab. Alkitab sebagai dasar dan tuntunan sejati bagi kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, yang tentunya dalam bacaan kita pada pagi hari ini ya harus ditolak. Itu mau disampaikan oleh Yudas pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mewaspadai penyesatan ya, dalam gereja saat ini kita diingatkan sebagai warga jemaat ya, untuk terus ya, bertumbuh di dalam Tuhan, secara khusus firman Tuhan atau Alkitab. Nah, di sini ada langkah-langkah yang mau disampaikan oleh Titus ketika kita menghadapi ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, ajaran-ajaran yang menyesatkan contohnya kalau kita lihat dalam Alkitab ini adalah Gnostik ya. Ada juga kalau kita lihat sekarang Antikristus ya, seperti saksi Yehova ya. Nah, di sini gereja diingatkan untuk mewaspadai setiap ajaran-ajaran yang menyesatkan tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, langkah awalnya adalah yang mau dikatakan oleh Titus pada pagi hari ini adalah umat Tuhan harus sungguh-sungguh memahami dan belajar Alkitab. Yang kedua adalah membekali diri dengan terus-menerus mencari ya, akan pemahaman atau pengetahuan Alkitab atau doktrin gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yudas juga mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang keliru. Artinya di sini Yudas mengingatkan kita harus terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan dan sumber kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yudas juga mengingatkan kita bahwa ketika kita menyampaikan hal-hal yang tidak benar, tentunya ada hukuman ya. Seperti tadi dikatakan ada hukuman bagi Korah, hukuman bagi Kain dan Sodom, hukuman bagi Gomora ya. Nah, para pemimpin umat dan juga para pengajar diingatkan untuk selalu mengatakan yang benar, tentunya selalu memberikan pemahaman-pemahaman yang benar tentang firman Tuhan kepada umat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu-minggu Prapaskah ini kita diingatkan bahwa minggu-minggu Laetare, artinya minggu-minggu bersukacitalah. Tentunya ketika kita menghadapi situasi saat ini yang
Mungkin bagi Bapak Ibu dan saya ketika diperhadapkan dengan masalah virus ya yang menggemparkan ini, yang menjadi pandemi dunia ya, untuk bersuka cita itu agak sulit. Padahal firman Tuhan atau di minggu-minggu Prapaskah ini atau minggu Laetare ini kita diingatkan untuk bersuka cita. Paulus juga mengajak kita untuk mengucap syukur, untuk tetap berdoa, untuk tetap bersuka cita menghadapi berbagai macam tantangan atau masalah saat ini. Nah, kalau kita lihat seringkali dalam kehidupan kita ya, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu hal-hal yang menyesatkan. Ya, sehingga di sini kita diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu beriman dan berhikmat pada Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi saat ini seperti penyakit yang mematikan yaitu virus corona ini, kita diajak untuk tetap memiliki iman yang teguh dan tetap berhikmat. Artinya berhikmat di sini adalah kita diajak untuk terus mencari langkah-langkah ya, seperti menjaga kesehatan ya, tidak keluar rumah, atau kita menjaga jarak satu dengan yang lain atau social distancing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus juga sebagai warga jemaat, sebagai persekutuan, kita diingatkan untuk terus mendukung himbauan-himbauan pemerintah, himbauan sinode, himbauan PGI dan juga himbauan gereja kita, GPIB Eklesia. Mari kita diingatkan untuk terus memotivasi diri kita supaya kita menjaga atau mengantisipasi tadi virus corona yang sudah semakin menyebar di berbagai daerah dan tempat saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, himbauan pemerintah, himbauan sinode dan juga himbauan PGI dan juga himbauan gereja GPIB Eklesia mengajak kita juga untuk kembali lagi diingatkan bahwa ibadah-ibadah di rumah ya, baik Bapak Ibu dan anak-anak, ada opa, ada oma ya, om tante dan keluarga ya, kita diingatkan untuk mengakrabkan kembali relasi atau hubungan keluarga kita. Kalau mungkin di kota besar saat ini kita melihat bahwa untuk ibadah bersama atau untuk makan bersama saja agak sulit. Karena apa? Masing-masing sudah dengan kesibukannya tersendiri. Tetapi melalui situasi atau kondisi ya, saat ini kita diingatkan untuk terus belajar dari firman Tuhan seperti tadi apa yang dikatakan oleh Yudas dalam bacaan kita. Artinya kita juga diingatkan untuk selalu mengajarkan ajaran-ajaran yang benar. Nah, ajaran-ajaran yang benar itu kita diingatkan untuk selalu juga mendukung, ya, mengasihi, itu ada ajaran-ajaran yang benar. Sedangkan ajaran-ajaran yang menyesatkan adalah tadi kita melihat sekarang berita-berita hoax di mana-mana. Ya. Nah, disinilah firman Tuhan mengajak kita untuk terus mau mewartakan apa yang dikatakan oleh Yudas pada pagi hari ini, supaya kita juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gereja tidak berakhir dengan adanya kondisi-kondisi ya seperti virus corona ini. Tetapi di sini gereja untuk diingatkan untuk terus membangun yang namanya persekutuan. Dan itu diawali di keluarga, itu diawali di rumah. Terus bangun persekutuan yang semakin erat satu dengan yang lain. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk terus setia, untuk terus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan juga mengingatkan kita ketika kita menghadapi ajaran-ajaran yang menyesatkan saat ini, ya, iman dan juga hikmat itu perlu sejalan.
Dan di sini juga kita harus beriman mewaspadai semua aliran-aliran yang menyesatkan saat ini. Dan dengan demikian firman Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita juga tetap mengandalkan Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita kiranya memampukan kita untuk terus bertekun dalam iman, untuk terus memelihara ajaran-ajaran yang murni, untuk terus bertanggung jawab dalam meneruskan teladan iman yang baik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan juga kita diingatkan bahwa dengan mengandalkan Tuhan, ya, pasti apapun tantangan, apapun persoalan, pasti kita akan hadapi dengan kekuatan Tuhan. Nah, untuk itu firman Tuhan juga mengajak kita untuk terus mengembangkan yang namanya habitus baru. Ya. Di tengah situasi virus corona saat ini kita harus mengembangkan habitus baru, yaitu berupa pola hidup bersih, pola hidup sehat. Mari kita juga menularkan cinta kasih dan kepedulian kepada sesama melalui peristiwa-peristiwa yang saat ini Bapak Ibu dan saya sedang hadapi dan alami. Untuk itu mari kita tidak terlalu takut berlebihan. Ya. Kalau sudah yang namanya berlebihan itu pasti menyesatkan. Tapi marilah kita belajar seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, ya, bahwa ketika kita menghadapi tantangan dan cobaan, mari kita datang pada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan dan terus kita mewaspadai ya, penyakit-penyakit yang saat ini seperti virus corona ini yang mematikan ya. Mari kita terus mengandalkan Tuhan ya, meskipun memang saya membaca juga atau mendengar ataupun juga melihat di berbagai media obatnya itu belum ada. Tetapi tetap kita punya pengharapan dalam Tuhan Yesus. Karena itu Yudas mengingatkan kita bahwa dengan berpengharapan beriman kepada Kristus kita mampu menghadapi semua ajaran-ajaran yang menyesatkan saat ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ketiga Prapaskah ini minggu refleksi diri. Ya, sebenarnya kita manusia yang ringkih, yang rampuh ya untuk menghadapi semua persoalan ataupun juga tantangan seperti virus yang mematikan ini. Dengan mengandalkan Kristus ya, dengan kita melihat bahwa Yesus Kristus yang sudah menyerahkan kehidupannya menyelamatkan kita semua ya. Kita tidak usah terlalu takut berlebihan atau parno atau lebay ya, tapi kita terus mengandalkan Yesus yang menjadi sumber kekuatan hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.